Hai halo car enthusiast people, balik lagi di Frekuensi Indonesia Motor. Dan kali ini aku ada di salah satu tempat yang spesial juga. Seperti biasa kita bakal tour garage dan kita akan ngebahas bengkel yang keren banget. Nah, pasti ada di Pekanbaru. Jadi buat kamu nih yang ada di sana, jangan lupa untuk subscribe kita dan dukung terus channel kita supaya kita makin semangat untuk berkarya. Dan tidak lupa juga kamu harus share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka tahu bahwa dunia otomotif itu keren-keren banget. Seperti yang udah aku janjikan juga, aku akan ngobrol sama ownernya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Yo, balik lagi dan seperti yang aku janjikan kita bakal langsung ngobrol sama ownernya. Dan buat kamu yang belum nonton ya, kamu harus nonton video ini karena di sini banyak makanan enak nih kayaknya ya. Jadi bakal banyak ilmu pengetahuan juga. Plus kali ini sesuai perjanjian kita juga, kita bakal main-main ke bengkelnya. Dan di sini ada di bengkel Kreatif Auto Modified. Langsung aja sama ownernya, ada Bang Harpit. Halo Bang Harpit. Halo. Siap. Is keren banget ya. Nah, Bang Harpit ini adalah owner dari bengkel Kreatif Auto Modified dan alhamdulillah kita bisa main di sini ya Bang ya. Sesuai perjanjian. Terima kasih udah main-main ke tempat kita. Siap, sama-sama udah mengizinkan waktunya, memberi waktunya untuk bisa kita ngobrol di sini. Bang Harpit, kita ketemu berapa bulan yang lalu ya? Transmart ya? Transmart, iya itu 6 bulan. Bulan Maret ya kalau nggak salah. Bulan Maret, iya 6 bulan udah ya Bang ya. Dan sekarang udah masuk, masih dalam kondisi pandemi ya Bang ya? Masih pandemi. Dan ya banyak event-event yang tertunda juga. Dan teman-teman yang kontes menyayangkan, waduh sayang nih mobilnya udah siap, udah prepare, tapi wah nggak bisa turun kontes nih ya. Bang Harpit, ngomong-ngomong nih, kan kali ini kita tour garage ya. Kita akan ngomongin soal bengkel Kreatif Auto Modified. Boleh dong kita ngebahas bengkel dulu ya Bang ya. Story dari bengkel Kreatif sendiri ini berdiri tahun berapa nih Bang, kalau boleh tahu? 2008. 2008 ya? 2008. Oke, 2008 itu pertama kali lokasinya di mana Bang? Di Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta. Itu waktu itu masih satu bengkel ya Bang? Satu bengkel. Satu bengkel aja? Satu bengkel. Jadi orang-orang dulu nyari ke sana ya? Itu masih pas di deket Kilat Service itu. Bengkel Kreatif sendiri udah merupakan salah satu bengkel yang diperhatikan dan menjadi salah satu acuan untuk nasional ya Bang ya? Amin. Amin, alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Bang, untuk pengerjaan di bengkel Kreatif sendiri, ini fokusnya untuk yang sekarang ini, udah apa aja nih Bang, kalau boleh tahu? Kita tetap ya masih di body repair, body kit, custom white body, terus kalau kaki-kaki di air suspension, di brake kit, pengecatan, repaint. All item ya untuk modifikasi? All item, terus kalau kayak audio juga kita ngerjain, interior. Oke, siap. Jadi udah tahu dong ya, karena yang berurusan dengan mobil ya. Dengan mobil pastinya ya. Jadi pokoknya kalau mau nanya tentang mobil, udah tau lah orang nanya kemana ya. Ke Instagramnya Kreatif, ke ini Kreatif, pokoknya langsung nanya aja. Bang, kita mulai lagi dari awalnya tadi. Untuk di bengkel di tahun 2008 di Soekarno-Hatta, itu berapa lama bertahan waktu itu? Itu sampai 2013 ya? 2013. 2013 saya pindah ke Jalan Duyung sampai 2015, cuma 2 tahun di sana. Habis itu pindah ke tempat sekarang. Nah sekarang ada 2 kan, yang satu Jalan Pemuda untuk body repairnya, untuk bengkel bersihnya, detailingnya di sini Jalan Jenderal. Kreatif Auto Detailing. Itu kita juga ada cabang di Dumai. Di Dumai juga ada? Belum lama lah buka, baru sekitar 4-5 bulan yang lalu. April ya? Di tahun 2021? 2021. Jadi kalau di Dumai itu masih dengan car wash-nya, detailing, sama cafe. Untuk body repairnya belum, mungkin kedepannya bakal. Oke, siap. Nah, untuk perkembangan di dunia bengkel sendiri dari tahun 2008 sampai sekarang, apa nih Abang rasain nih di dalam dunia perbengkelan? Banyak sih ya perubahan dari 2008 ke sekarang itu. Yang pertama dari tren modifikasinya gitu. Terus yang kedua dari bodyworknya kita juga gitu. Namanya kita di bengkel kan setiap hari ini belajar gitu. Jadi saya juga merasakan dari dulu ke sekarang perubahan dari bodyworknya, dari tren modifikasinya jauh lah gitu. Dan sekarang jujur aja bisa lebih mengikuti zaman. Kita selalu di Riau Pekanbaru ini pasti ngikutin tren modifikasi Indonesia. Nah, itu jadi dia. Teman-teman Pekanbaru nggak usah takut ketinggalan tren modifikasi. Datang aja ke kita ntar. Asik. Kan makanya udah aku bilang tadi, ini kelasnya udah nasional sob. Jadi kalau misalnya ngomongin dulu Pekanbaru itu
Mungkin sempat tadi aku sempat ngobrol juga sama produser, katanya 5 tahun yang lalu sebenarnya Pekanbaru nggak terlalu dilirik ya Bang ya? Ya, 5-6 tahun yang lalu mah Pekanbaru biasa-biasa aja ya. Padahal Bang Arvin waktu itu udah jadi juri kalau nggak salah ya? Belum, jadi belum juri ya? saya masih baru sekitar 3 tahunan. 3 tahunnya gitu ya? Masih junior. Masih jadi. Tapi alhamdulillah bawa nama Pekanbaru ya Bang? Oke. Nah tadi Abang sempat bilang katanya tren modifikasi yang sebenarnya sekarang ini udah mulai ngikutin zamannya. Kita bahas tren modifikasi dulu. Padahal sebenarnya Tour Garage, tapi nggak apa-apa ya. Biar ilmu juga nih buat teman-teman ya. Tren modifikasi yang sekarang itu Abang lihat ini seperti apa dulu nih Bang, kalau boleh tahu? Tren modifikasi sebenarnya dari 2 tahun yang lalu ya sampai ke sekarang dan ke depannya itu yang masih bertahan itu stance. Stance ya? Ya, stance. Stance itu banyak main di kaki-kaki kan. Terus sekarang itu kita lebih modifikasi itu lebih bukan mobil yang harus cuman buat cari piala. Oke. Tapi sekarang tuh lebih ke gimana orang itu modifikasi mobil. Mobilnya bisa dipakai harian, bisa buat nongkrong, bisa dibawa meet up, bisa dibawa road trip. Jadi kita mikirnya sekarang shiftingnya ke arah sana gitu. Oke. Nah jadi kalau teman-teman bisa lihat kayak di Jawa, di Jogja itu ada partai neraka yang road trip ke berbagai kota jarak ratusan kilo. Kita di Pekanbaru dari tahun lalu sih udah bikin, karena udah datanya tol ya. Iya benar. Udah bikin sampai rest area, terus kayak kemarin waktu peresmian Dumai anak-anak juga road trip dari sini. Dan belum lama ini baru bulan lalu kita bikin road trip. Itu anak-anak modifikasi Pekanbaru, tapi ya 90% masih dari kita, sebagian ada dari yang lain. Kita road trip 28 mobil. Nah, di situ juga teman-teman bisa lihat gitu. Semua mobil modifikasi itu kalau dikerjakan dengan baik, mobil itu pasti enak dibawa jalan. Itu kita membuktikan bahwa inilah modifikasi sebenarnya. Benar. Apa itu mobil bisa dipakai, enak dilihat, layak jalan, fungsionalnya semua ada. Gitu. Fungsional ya. Jadi sekarang tuh bukan, jadi teman-teman jangan terlalu mikir, oh saya buang duit sekian, dapat pialanya apa gitu. Buat gitu. Apa teman-teman cuman cari piala, masangin semua, jejelin ke semua mobil, ujung-ujungnya mobilnya di bengkel. Atau mobilnya malas dipakai, ribet. Pintunya motores, pintunya guling, buka pasang tutup, repot, ininya dalam sempit, nggak bisa bawa orang. Nah sekarang tuh eranya udah nggak seperti itu. Bukan seperti itu ya? Bukan seperti itu, eranya itu gimana kalian ngeluarin duit, menikmatin setiap sen yang kalian keluarin, itu bisa berguna dipakai. Poin banget ya. Jadi emang setiap apapun yang kita keluarkan, yang emang kita ingin nikmatin, itu juga bisa dilihat sama orang lain dan kita bangga gitu ya Bang ya. Kita bangga, apalagi sekarang pandemik, kalau kita nunggu kontes buat apa gitu. Habis itu mobil lu nggak lu pakai buat apa gitu. Iya bener ya. Jadi ya udah, bikin mobil yang benar-benar bagus, dari segi tampilannya bagus, kualitas barangnya oke, kaki-kakinya kuat, di dalam kabinnya nyaman. Oke. Nikmatin lah itu gitu. Itulah modifikasi yang sebenarnya, dan itu bakal kita terapin dari sekarang untuk kedepannya gitu. Yes, dan teman-teman Pekanbaru, jadi semoga ini kita jadi pionirnya ya Bang ya. Dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Wih keren banget ya. Benar nih, kayak misalnya mobil-mobil dilihat di belakang ya, sebagai selingan buat dilihat juga nih teman-teman ya, bahwa tren modifikasi yang dulunya itu mobil-mobil terpajang di bengkel. Sekarang itu mulai udah kita lihat di jalannya udah mulai banyak ya Bang ya. Kan kemarin bisa lihat road trip kita 28 mobil all modifikasi, dan rata-rata 95% tuh kaki-kakinya semua kita modifikasi gitu. Tapi asal pengerjaannya benar, barang-barang yang dipakainya benar, layak jalan kok gitu. Bukan harus jalannya kayak semut. Kita jalan di tol juga kecepatan standar tol 80 sampai 120 km per jam gitu. Oh gitu ya. Layak pakai, nyaman gitu. Emang yang barang yang digunakan juga harus sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi jangan sembarangan ngejejelin, pasang barang ini, pasang barang itu. Akhirnya masuk ke dalam mobil kita merasa sumpah gitu. Bosen sama mobilnya. Nah itu yang bikin pemain-pemain modifikasi itu nggak enak mobil modifikasi cuma di bengkel doang, nggak bisa dipakai, duit udah habis banyak, jual lah udah, nggak main modifikasi lagi. Sayang dong. Jadi jangan sampai kita bikin customer kita bosan dengan modifikasi. Wow, keren ya. Jadi itulah yang kita terapkan sekarang di bengkel kreatif. Saya mau setiap customer bosannya itu bukan dengan bosan modifikasi. Oh, saya bosan mobil ini, pengen upgrade modifikasi lagi gitu. Karena dia udah dapat nyamannya modifikasi itu. Jadi modifikasi dilakukan dengan benar, barang-barang yang pas, itu enak banget.
Jangan takut. Jangan takut ya teman-teman ya. Jadi makanya ini untuk kamu car enthusiast people, sekali lagi bahwa dunia modifikasi ini luas banget ya. Kita tour gears ke tempat Bang Harvey ini di kreatif ini juga emang luar biasa banget. Baru kemarin aku dapat daging soal modifikasi, sekarang itu dapat lagi daging soal tren modifikasi yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi nih Bang soal bengkelnya. Jadi sembari kita ngobrol modifikasi dan juga bengkel di sini ya, di bengkel kreatif sendiri. Nah, aku pengen bahas nih. Tadi kan Abang sempat bilang nih di dapur kotornya, sembari gambarnya kita keluarin juga di sini ya kan. Di dapur kotor ini nih Bang, ini untuk pengerjaan apa aja sih? Untuk body, pengerjaan kaki-kaki di sana pokoknya finishingnya ntar baru dibawa ke sini. Finishing baru dibawa ke sini ya. Berarti untuk semua pemotongan ataupun pemasangan fiber apa segala macam. Repair fiber, air suspension, semua kita kerjain sana. Sampai audionya juga kita kerjain sana. Oke. Nah, kalau untuk di dapur kotor ini sendiri Bang, ini udah berapa lama nih posisinya di sana? Di Pemuda itu saya udah sekitar 5 tahun. Udah sekitar 5 tahun ya. Oke. Dari 2015, 16 sampai sekarang. Dan untuk totali pengerjaan semua yang dari awal sampai dengan sebelum finishing itu semuanya di sana. Di sana. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya yang ada di sini. Jadi ini adalah bentuk dari bengkel ataupun dapur kotornya kreatif ya. Jangan salah. Ini luas banget. Ini luasnya berapa besar sih, Bang? Yang di sini sih nggak terlalu gede. Yang ini? Oh, yang di Pemuda itu 3.000 meter. Wih, sedap, 3.000 meter. Bang, kita bikin kontes di sana gimana? Bisa mana tahu kapasitas 50 mobil itu. 50 mobil ya. Jadi mana tahu ada yang dengar ngelihat video bengkel ataupun dapur kotor kita ya kan. Mana tahu nanti ada sponsor, silakan. Nah, ini dia kondisinya. Jadi di sini juga banyak banget mobil yang bisa dibilang lagi banyak pengerjaan. Ada berapa mobil nih sekarang pengerjaan untuk di bengkel kotor ini, Bang? Ada sekitar 15-20 unit. 15 sampai 20 unit ya. Kayaknya nggak kehabisan orderan kayak kalau Bang Arvid ya. Ini untuk 15-20 unit ini sendiri, ini untuk pengerjaan. Dari yang mulai kecil-kecil sih sampai yang proyek gedenya. Dan jadi ini dari mulai kayak ngisi panelan, ataupun body kit, ataupun restorasi. Kalau restorasi kan lumayan makan waktu. Makan waktu, benar. Nah kebetulan sekarang ada beberapa unit tuh lagi restorasi. Kayak yang ini nih ada Jimmy, ada Datsun yang pick up, itu kan restorasi itu pengerjaan bisa 5-6 bulan. Oke. Katanya ini ada informasi, katanya ada mobil yang turun untuk kelas nasional. Oh kebetulan kemarin pas IMX regional Pekanbaru. Oke. Kan itu dipilih 10 mobil. Oke. 5 mobil dari bengkel kita. Nah satu golden tiketnya Toyota 86 yang kuning. Ini dia ya? Nah itu salah satu mobil. Jadi Indonesia Modification Expo tuh saya jelasin dikit. Mereka itu bukan melihat secara poin modifikasi. Oke, mungkin secara poin modifikasi kontes, regulasi kontes FT86 kuning ini masih banyak kurang di sektor beberapa ya. Tapi yang mereka lihat itu good lookingnya, dengan part yang terpasang, kekuatannya, sampai mereka mungkin lihat mobilnya layak jalan semua. Jadi mobil ini salah satu membuktikan ke teman-teman, ini loh mobil yang bukan 5 sektor pol-polan yang dijejelin semuanya, tapi bisa naik levelnya ke atas gitu. Teman-teman bikin mobil, oh King, ya diposting dong, dapat King ini, dapat King di kontes ini. Mobil ini yang regulasinya masih jauh nih standar modifikasinya daripada mobil King ini. Tapi bisa naik ke level yang sama. Karena dia udah bisa dipakai harian dan nyaman banget ya. Good lookingnya dapet, basic mobilnya sesuai dengan part yang dipasang, mobilnya bisa dipakai. Poinnya banget di situ ya Bang. Poinnya warnanya fancy gitulah. Jadi itu salah satu membuktikan ke teman-teman, kok bisa ya mobil FT86 kuning itu kan speknya masih jauh nih sama lawan-lawannya. Benar. Tapi itu membuktikan gitu, salah satunya. Gitu. Dan akhirnya dapat undangan gold ticket ya. Yang orang lagi heboh dengan kata-kata proper tadi, sebenarnya itulah isi dari proper itu. Keren banget deh. Jadi makanya terima kasih sekali lagi untuk Pak Arvid. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen berkunjung di YouTube-nya Kreatif, boleh Bang, di mana Bang, silakan. YouTube-nya kita Kreatif Automodified TV, Instagram kita Kreatif_Automodified. Kalau misalnya pengen datang ke bengkel untuk check up harian itu nomor WA-nya di mana Bang? Di bengkel kita Jalan Pemuda, pas di Simpang Pemudi, untuk body repair, pengerjaan kaki-kaki segala macam, untuk bersih-bersih, detailing, nano keramik coating. Di Jalan Jenderal bisa WA ke saya 0812 7631 9977. Oke, sip. Jadi makanya nanti kalau misalnya kamu ketinggalan informasinya, kamu cek di bawah aja. Kita sertakan semuanya, dan yang pastinya terima kasih untuk Bang Harvey dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Kreatif Automodified. Dan kalau gitu sampai jumpa di info-info selanjutnya di Frekuensi Indonesia Motor. Di sini aja ya teman-teman ya. Terima kasih Bang.